Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas soal matematika yaitu tentang lingkaran halaman 91. Soal yang pertama. Suatu kue berbentuk lingkaran padat dengan jari-jari 14 cm. Kue tersebut dibagi menjadi 6 bagian berbentuk juring yang sama bentuk. Ukuran sudut pusat masing-masing potongan adalah titik-titik. A 30 derajat, B 45 derajat, C 50 derajat, dan D 60 derajat. Langkah pertama untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita gambar dulu lingkarannya. Kita gambar lingkaran. Kemudian satu lingkaran ini, lingkaran kue ini dibagi menjadi 6 bagian berbentuk juring. Kita bagi 6 bagian. 1, 2, 3. Nah, di sini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5, bagian 6. Perlu diingat untuk satu lingkaran penuh itu sudutnya 360 derajat. Jika dibagi satu lingkaran ini dibagi 6 bagian, berarti 360 derajat dibagi dengan 6 bagian. Maka didapat sudut setiap satu bagian itu sama dengan 360 dibagi 6. Dapatnya 60 derajat. Berarti jawabannya nomor 1 adalah D. Nomor 1 D. Lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 180 derajat. Jika luas juring tersebut adalah 157 cm persegi, maka diameter lingkaran tersebut adalah titik-titik cm. Nilai Pi-nya adalah 3,14. Kita jawab nomor 2. Diketahui. Yang diketahui adalah sudut pusat. Sudut pusat itu simbolnya alfa sama dengan 180 derajat. Jika luas juringnya adalah 157 cm luas juring, kita pakai simbol LC, luas juring 157 cm persegi. Maka diameter lingkaran tersebut adalah titik-titik. Untuk nilai Pi-nya adalah 3,14. Tadi yang ditanya adalah diameter. Kita jawab. Untuk rumus luas juring itu LJ sama dengan alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. LJ-nya berapa? LJ-nya 157 sama dengan alfa per 360 derajat dikali, untuk rumus luas lingkaran itu Pi dikali R pangkat 2. 157 kita turunkan ke bawah sama dengan, untuk sudut alfanya adalah 180 derajat. Per 360 derajat dikali Pi. Pi nilainya adalah 3,14. 3,14 dikali R pangkat 2. R-nya belum diketahui. Kemudian 157 sama dengan 180 derajat per 360 derajat itu rasionya atau nilainya diperkecil menjadi 1/2. Jangan bingung ya, 180 per 360 derajat itu rasionya 1/2. Dari mana? Sini. 180 derajat per 360. Ini nolnya sama-sama kita coret. Yang atas dicoret, yang bawah dicoret. Jadi tinggal 18 per 36. 18 dibagi 18, kemudian di bawahnya juga dibagi 18. Maka dapatnya 18 bagi 18 1, 36 bagi 18 2. Maka rasionya yaitu 1/2. Dikali 3,14 dikali R pangkat 2.
Kemudian 157 sama dengan setengah dikali 3,14, yaitu didapat 1,57 R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 157, yang ini pindah ruas. Pindah ruas ke sebelah kiri. Kalau pindah ruas tandanya kali menjadi bagi. Jadi R2 dibagi 1,57. R pangkat 2 sama dengan, ini sama-sama kita kali 100 untuk menghilangkan komanya ini. Ini dikali 100, ini juga dikali 100. Oke kan? Supaya untuk menghilangkan komanya. 157 dikali 100 didapat 15.700 dibagi 157. 157 sama dengan R pangkat 2. R pangkat 2, R pangkat 2 sama dengan, ini kita coret, ini kita coret. Ini dapatnya 1, berarti dapatnya 100. R sama dengan kita hilangkan pangkatnya ini atau pindah ruas menjadi akar. Akar dari 100. R sama dengan 10. Ini sudah diketahui R-nya adalah 10. R sama dengan 10 cm. Tadi yang ditanya adalah diameternya. Ingat, diameter itu sama dengan 2 dikali R. D sama dengan 2 dikali R. R-nya adalah 10. D sama dengan 20 cm. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 2 B. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, luas curing lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 30 derajat adalah titik-titik cm persegi dengan nilai pi sama dengan 22/7. A 1,155, B 11,55, C 115,5, dan D 1155. Kita jawab nomor 3. Yang diketahui adalah jari-jari R sama dengan 21 cm. Kemudian sudut pusatnya yaitu 30 derajat. Nilai pi sama dengan 22/7. Ditanya adalah luas curing atau disingkat LJ. Jawab. Kita masukkan rumus luas curing. Luas curing sama dengan alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. LC sama dengan alfanya yaitu 30 derajat. 30 per 360 derajat dikali rumus luas lingkaran yaitu pi dikali R pangkat 2. LC sama dengan, sekarang rasio 30 derajat dengan 360 derajat ini didapatkan rasionya 1/12 dikali pi. Pi-nya nilainya 22/7 dikali 21 pangkat 2. LJ sama dengan 1/12 dikali 22/7, 21 pangkat 2 yaitu 441. Ini kita coret, 441 dibagi 7 dapatnya 63. Ini dapatnya 1. LJ sama dengan 1/12 dikali 22 dikali 63. LJ sama dengan 1/12 dikali 22 dikali 63 yaitu didapatkan 1386. LJ sama dengan ini kita bagi. Dapatnya 115,5. 1 dikali 115,5 tetap 115,5 cm persegi.
G. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 3 C. Nomor 4. Diketahui 4 lingkaran berbeda dengan pusat A, B, C, dan D. Luas keempat lingkaran tersebut jika diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah lingkaran A, lingkaran B, dan lingkaran C, kemudian lingkaran D. Keliling lingkaran yang terbesar kedua adalah titik-titik. A lingkaran A, B lingkaran B, C lingkaran C, dan D lingkaran D. Nah, untuk nomor 4, kita gambar keempat lingkaran tersebut. Lingkaran A, kemudian lingkaran B, lingkaran C, dan lingkaran D. Nah, di sini untuk jari-jarinya ini misalnya 1, di sini 2, di sini 3, kemudian di sini jari-jarinya adalah 4. Kemudian yang ditanya keliling lingkaran terbesar kedua. Kita hitung satu-satu untuk menentukan keliling lingkaran yang terbesar kedua itu kira-kira lingkaran A atau B atau C atau D. Yang A, keliling itu rumusnya 2 dikali Pi dikali R. Keliling sama dengan 2 dikali Pi-nya kita gunakan 3,14. Kemudian dikali R, R-nya adalah 1. K sama dengan 6,28. Kemudian yang B, kita hitung juga kelilingnya. Rumusnya 2 dikali Pi dikali R. K sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R. R-nya adalah 2. K sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 2. Ini didapat 12,52. Kemudian yang C. Untuk lingkaran C, jari-jarinya yaitu 3. K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. 2 dikali Pi-nya 3,14 dikali R. R sama dengan 3. K sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 3. Ini didapat 18,84. Kemudian yang D, lingkaran yang D sama dengan K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. K sama dengan 2 dikali nilai Pi 3,14 dikali 4. Karena jari-jari lingkaran D adalah 4 cm. K sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 4. Itu didapat 25,12. Kita bandingkan untuk hasil kelilingnya. Di sini untuk yang D 25, yang C 18, yang B 12, yang A adalah 6. Jadi yang D ini adalah yang terbesar. Terbesar pertama. Kemudian 18, 12, 6 ini terbesar kedua. Kemudian ini terbesar ketiga, ini terbesar keempat. Pertanyaannya, keliling lingkaran yang terbesar kedua adalah yaitu yang C. Nomor 4 adalah C. Lingkaran C. Lanjut soal yang ke-5. Diketahui terdapat 3 lingkaran dengan ukuran berbeda. Jari lingkaran kedua sama dengan 2 kali lingkaran pertama. Ingat ya, jari-jari lingkaran kedua itu sama dengan 2 kali lingkaran pertama. Jari-jari lingkaran ketiga sama dengan 3 kali lingkaran pertama. Jika K1, K2, dan K3 berturut-turut menyatakan keliling lingkaran ke-1, keliling lingkaran kedua, dan keliling lingkaran ketiga, maka hubungan ketiga keliling lingkaran tersebut adalah titik-titik. Jadi untuk hubungan keliling lingkaran K1, K2, K3 itu seperti apa? Dengan di sini dinyatakan bahwa jari-jari lingkaran kedua itu sama dengan 2 kali lingkaran pertama, dan keliling
jari-jari lingkaran ketiga itu sama dengan 3 kali lingkaran pertama. Kita gambar dulu untuk ketiga lingkaran. Misalnya ini lingkaran K1. Kemudian ini keliling lingkaran K2. Kemudian ini lingkaran K3. Untuk jari-jarinya tadi dinyatakan bahwa K2 itu jari-jarinya 2 kali dari jari-jari lingkaran pertama. Kalau misalnya ini jari-jari K1-nya ini 2, berarti K2-nya kalau 2 kali dari jari-jari lingkaran K1 berarti di sini 4. Kemudian yang K3 itu jari-jarinya 3 kali dari jari-jari keliling yang pertama. Berarti 3 kali di sini 6. Jadi K1-nya 2, K2-nya jari-jarinya 4, dan K3 jari-jarinya adalah 6. Kemudian hubungannya keliling pertama, keliling kedua, dan keliling ketiga. Itu pertanyaan untuk nomor 5. Sekarang kita jawab dulu untuk mencari kesemua keliling ketiga lingkaran tersebut. K1 sama dengan, atau keliling pertama itu 2 dikali P dikali R. K1 sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 2. Karena R-nya adalah 2. Sama dengan 2 dikali 22, 44. 44 dikali 2, 88 per 7. Sama dengan 12,57. Kemudian yang K2. K2 atau keliling yang kedua, lingkaran yang kedua, sama rumusnya 2 dikali P dikali R. K2 sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali dengan 4, karena jari-jarinya adalah 4. Sama dengan 2 dikali 22, 44. 44 dikali dengan 4 itu didapat 176 dibagi dengan 7. Maka didapat 25,14. Kemudian keliling yang ketiga sama dengan 2 dikali P dikali R sama dengan 2 dikali 22 per 7. R-nya berapa? R-nya yaitu 6. Sama dengan 2 dikali 22 sama dengan 44. 44 dikali 6 dapatnya 264 dibagi dengan 7. Sama dengan 264 dibagi 7 didapatkan 37,71. Jadi keliling yang pertama 12,57, keliling kedua 25,14, keliling ketiga 37,71. Jadi hubungan K1, K2, dan K3 itu seperti apa? Untuk jawabannya K1 ditambah K2, K1 ditambah K2 di sini ditambah semua. Coba kita tambahkan K1 ditambah dengan K2 titik-titik K3. Maksudnya titik-titik ini apa? Apakah nilainya ini K1 ditambah K2 itu lebih kecil dari K3 atau lebih besar atau sama dengan nilai dari K3? K1-nya berapa? 12,57 ditambah K2. K2 yaitu 25,14 titik-titik K3, K3-nya 37,71. Sekarang kita jumlahkan 12,57 ditambah 25,14. 7 ditambah 4, 11, nyimpen 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 1, 7. 2 ditambah 5, 7. 1 tambah 2, 3. Berarti di sini nilainya 37,71 titik-titik 37,71. Ternyata nilai K1 ditambah K2 itu sama dengan nilai K3. Berarti tandanya adalah sama dengan. Berarti hubungannya adalah C. K1 ditambah K2 sama dengan K3. Jawabannya 5C. Lanjut ya anak-anak, kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini sama persis dengan soal nomor 5, tetapi kalau soal nomor 5 ini yang ditanya adalah keliling lingkaran. Kemudian kalau untuk yang nomor 6 ini adalah luas ketiga lingkaran.
Kalau yang di atas keliling, kalau yang di bawah luasnya. Berarti sama saja seperti tadi nomor 6. Kita tulis dulu lingkarannya, kita gambar. Ini L1. Kemudian L2. L3. L1, L2, L3 sama saja, jari-jarinya 2, 4, 6. Karena di sini diketahui terdapat 3 lingkaran dengan ukuran berbeda. Jari lingkaran kedua sama dengan 2 kali lingkaran pertama, sama dengan yang di atas tadi. Jari-jari lingkaran ketiga itu sama dengan 3 kali lingkaran pertama. Jika L1, L2, dan L3 berturut-turut menyatakan luas lingkaran ke-1, luas lingkaran kedua, dan luas lingkaran ketiga, maka hubungan ketiga luas ketiga lingkaran tersebut adalah titik-titik. Ini pilihan gandanya. Sama, kita jawab. Untuk L1 rumusnya Pi dikali R pangkat 2. L1 sama dengan Pi-nya 22 per 7 dikali R pangkat 2. R-nya adalah 2. 2 pangkat 2. L1 sama dengan 22 per 7. 2 pangkat 2 sama dengan 4. L1 sama dengan 22 dikali 4, itu dapatnya 88 dibagi 7. L1 sama dengan 18,85. Ini untuk luas lingkaran yang pertama. Luas lingkaran yang kedua dengan jari-jari 4 cm. L2 sama dengan Pi dikali R pangkat 2. L2 sama dengan 22 per 7 dikali R. R nilainya adalah 4 pangkat 2. L2-nya atau luas yang kedua 22 per 7, 4 pangkat 2. 16. L2 sama dengan 22 dikali 16, dapatnya 352 per 7 atau dibagi dengan 7. L2 sama dengan 50,285. Ini untuk luas lingkaran yang kedua. Sekarang kita hitung L yang ketiga. L ketiga sama dengan Pi dikali R pangkat 2. L3 sama dengan Pi nilainya 22 per 7 dikali R. Jari-jari lingkaran ketiga adalah 6. 6 pangkat 2. L3 sama dengan 22 per 7, 6 pangkat 2, 36. L3 sama dengan 22 dikali 36, itu adalah 792 dibagi 7. L3 sama dengan dapat 113,14. Nah, pertanyaannya untuk nomor 6, hubungan dari L1, L2, dan L3 itu apa hubungannya? Sekarang di sini ada pilihan gandanya ditambah, kemudian tidak ada hubungan ketiganya. Coba kita tambahkan. L1 ditambah L2 titik-titik L3. L1 18,85 ditambah 50,285 titik-titik. L3-nya 113,14. Nah, perhatikan anak-anak untuk menghemat waktu. Sekarang perhatikan untuk nilai L3-nya adalah 113, mencapai 100-an. Ya kan? Kemudian untuk L1, L2 18 dengan 50, 18 ditambah 50 itu dapatnya 68. 68 dengan 113 itu lebih kecil ketimbang 113. Tandanya seperti ini. Jadi L1 ditambah L2 itu lebih kecil dari L3. Jadi jawabannya adalah yang nomor 6. Lanjut ya adik-adik, untuk nomor 7. Suatu satelit beredar mengelilingi bumi pada ketinggian 2000 km dari permukaan bumi.
jika perkiraan diameter bumi adalah 12.800 km, maka taksiran terbaik untuk menyatakan panjang lintasan yang ditempuh satelit tersebut untuk satu kali mengorbit mengelilingi bumi adalah titik-titik. A 46.500 km, B 465.000 km, C 52.800 km, dan D 528.000 km. Nah, kita gambar dulu untuk nomor 7. Gambarnya seperti ini. Ini misalnya bumi. Nah, bumi, kemudian ada suatu satelit beredar mengelilingi bumi pada ketinggian 2000 km. Ini panjang lintasan satelit yang mengelilingi bumi. Jaraknya berapa dari bumi? Jaraknya yaitu 2000 km. Jarak dari bumi ke satelit yang mengorbit atau mengelilingi atau beredar itu 2000 km. Kemudian informasi dari soal, jika perkiraan diameter bumi adalah 12.800 km. Ini diameter bumi. Dari sini sampai sini. Ini titik pusat bumi. Ini adalah 12.800 km. Ya kan? Nah, untuk mengetahui panjang jari-jari satelitnya dari sini, ini 2000 ditambah dengan setengahnya diameter bumi, ya, setengah diameter bumi. Jadi untuk jari-jari satelit itu sama dengan 2000 dari sini, 2000 ditambah dari sini sampai ke titik pusat bumi. Jadi cuma setengahnya dari diameter. 2000 ditambah setengah kali diameter bumi. R satelit atau jari-jari satelit untuk mengelilingi bumi ini adalah 2000 ditambah setengah diameter bumi 12.800. R satelit sama dengan 2000 setengah dikali 12.800 didapatkan 6.400. R satelitnya sama dengan 8.400. Nah, pertanyaannya taksiran panjang lintasan yang ditempuh satelit tersebut untuk satu kali mengorbit. Misalnya ini satelit. Dari sini menuju mengelilingi bumi satu kali orbit, ini panjang lintasannya berapa? Dengan diketahui jari-jari jarak lintasan dari satelit ke bumi, inti bumi itu adalah 8.400. Jadi untuk keliling satelitnya sama dengan 2 dikali P dikali R. Untuk mengelilingi bumi ini 2 dikali Pi, kita gunakan nilai Pi yaitu 22/7. R satelitnya adalah 8.400 sama dengan 2 dikali 22 sama dengan 44/7 dikali 8.400. 84 dibagi 7 sama dengan 12. Nolnya kita naikkan, berarti 1.200. 44 dikali 1.200 maka didapat 52.800 km. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, nomor 7C. Kita lanjut ya anak-anak untuk nomor 8. Suatu lingkaran memiliki luas 16 pi cm persegi, keliling lingkaran tersebut adalah titik-titik.
A 4pi cm, B 8pi cm, C 16pi cm, D 32pi cm. Di sini di dalam soal hanya yang diketahui adalah luas 16pi, kemudian yang ditanya adalah keliling lingkaran. Untuk menjawab nomor 8, kita ketahui dulu. Diketahui luas sama dengan 16pi cm persegi. Yang ditanya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2 dikali P dikali R. R-nya berapa? R-nya belum diketahui. Di sini cuma yang diketahui adalah 16pi-nya. Untuk mencari R-nya, ini kita menggunakan rumus L sama dengan Pi dikali R pangkat 2. R-nya berapa? 16pi sama dengan Pi-nya tetap kita tulis R pangkat 2. R-nya belum diketahui. R pangkat 2 sama dengan Pi-nya ini pindah ruas. Kalau kali pindah ruas menjadi bagi 16pi dibagi dengan Pi. R pangkat 2 sama dengan kita coret Pi-nya, berarti tinggal 16. R sama dengan pangkat 2 kita pindahkan ruas. Yaitu kalau pangkat pindah ruas menjadi akar. R sama dengan akar 16. R sama dengan akar dari 16 adalah 4. Berarti sudah diketahui R-nya, yaitu sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam rumus keliling, karena yang ditanya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2 dikali P dikali R. K sama dengan 2 dikali P dikali R. R-nya berapa? 4. Keliling sama dengan 2 dikali 4 adalah 8pi. Kita turunkan, berarti keliling sama dengan 8pi. Jawabannya adalah yang B, 8B. Lanjut anak-anak, nomor 9. Nomor 9 soalnya, suatu restoran menjual 2 jenis pizza. Luas pizza besar sama dengan 9 kali luas pizza kecil. Luas pizza besar itu sama dengan 9 kali luas pizza kecil. Jari-jari pizza besar itu sama dengan titik-titik kali jari-jari pizza kecil. Nomor 9, kita menggunakan perbandingan. Perbandingannya yaitu LB itu adalah luas pizza besar berbanding LK, luas pizza kecil. Nilainya sama dengan 9 berbanding 1. Karena di sini luas pizza besar itu sama dengan 9 kali dari pizza kecil. Berarti 9 berbanding 1. Kita masukkan rumusnya untuk luas. Luas itu sama dengan P dikali R pangkat 2B. Ini maksudnya yang B ini untuk pizza, jari-jari pizza besar. Dibagi luas, rumusnya Pi dikali R pangkat 2K. K untuk pizza kecil sama dengan 9 berbanding 1. Kita rubah bentuk persamaannya. Pi dikali R pangkat 2B dibagi Pi dikali RK pangkat 2 sama dengan 9 berbanding 1. Nah, kalau bentuk seperti ini kita kalikan silang. Ini dikali dengan 1, ini dikali dengan 9. Berarti Pi RB pangkat 2 untuk jari-jari pizza besar itu dikali dengan 1 sama dengan 9 dikali dengan Pi dikali dengan Pi RK pangkat 2. Pi dikali RB pangkat 2 dikali 1 tetap Pi sama dengan jari-jari besar pangkat 2 sama dengan 9 dikali Pi dikali RK pangkat 2. Kemudian kita hilangkan pangkat 2-nya. Kita pindahkan ruas ke sebelah sisi kanan. Berarti P RB
itu sama dengan 9 akar, karena di sini pangkat 2 pindah ruas menjadi akar 9 dikali pi dikali R K pangkat 2. Kita coret untuk pi-nya. RB sama dengan akar dari 9 yaitu 3. Kemudian dikali RK pangkat 2. Pangkat 2 itu lawannya dari A, akar jadi tetap RK. Jadi RB, jari-jari besar, itu sama dengan 3 kalinya jari-jari kecil. Berarti jawabannya adalah yang B, 9B. Nah, baiklah anak-anak, demikian pembahasan soal pilihan ganda untuk kelas 8. Nah, untuk anak-anak yang mau mencatat jawabannya, silahkan dicatat. Nanti saya berikan dokumentasi fotonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.